Setelah 2 jam menunggu, para pria yang mencari Renata datang dengan tangan yang kosong. Gadis itu tidak ada bersama mereka. Yang nampak hanya wajah-wajah lesu Revan dan Dio. Mbah Sumejo juga tidak terlihat bersama mereka. "Bagaimana, Van? Renata mana?" Aldi terlebih dahulu menyambut mereka dengan pertanyaan sebelum masuk ke dalam rumah. Revan dan Dio hanya bungkam. Kepalanya menggeleng-geleng. Melihat itu, tubuh Aldi jadi ikut lemas. Aku kembali menangis histeris. Raisa hanya mendekapku. "Lalu Mbah Sumejo?" tanya Gani tak melihat keberadaan pria sesepuh itu. "Mbah Sumejo memisahkan diri dari kami," jawab Dio seraya menghempaskan tubuh lelah di kursi kayu. Apakah mereka tidak sadar kalau Renata sudah mati? Renata mati di kamar dalam lorong itu. Kepalaku menoleh ke arah lukisan melemparkan tatapan nyalang. Sekali hentak aku bangkit menghampiri benda menggantung itu. Mau kemana?" Raisa mencekal lenganku, segera kutepiskan. "Di mana Renata?" "Aku tahu kau yang menyembunyikan Renata," teriakku seraya menunjuk lukisan itu. Tangan satuku terkepal, menahan emosi yang membuncah dalam dada. Entah kenapa, aku merasa yakin lukisan itu memang hidup dan penyebab Renata mati. Lukisan itu bukan semata-mata terpajang, pasti ada sesuatu di baliknya. Maksudmu apa? Kenapa menyalahkan benda mati dengan kehilangan Renata?" Gani membalikkan tubuhku, menghadapnya dengan mencengkram kedua bahu. Tatapannya tajam menusuk kedua bola mata yang tak henti digenangi kaca-kaca ini. "Sudah kukatakan, Renata ada di kamar itu. Renata sudah mati tergantung di sana," ucapku sambil mengusap air mata yang terus mengalir di pipi. "Renata gantung diri di kamar itu," lanjutku dengan lirih. Kupastikan semua mendengarnya. Telunjuk kuarahkan ke lorong itu. Maksudmu apa?" seru Raisa berjalan cepat ke arahku. "Kamu bicara apa, Bagaimana kamu bisa tahu Renata ada di kamar itu? Dan dari mana kau mengetahui kalau Renata sudah mati juga?" sentak Revan. Tubuhku dialihkan ke arahnya dengan kasar. Gani terlihat berang melihatku diperlakukan kasar oleh Revan. "Jaga sikapmu, Revan. Biar jelaskan dengan tenang dulu," seraya melepaskan tangan Revan dari bahuku. Revan mendengkus, mengusap kasar wajahnya, terlihat kesal dan tidak sabaran. "Semalam Renata hilang," sambil terisak dan sedikit gagap. Aku menceritakan apa yang kualami semalam. Tak ada satupun yang kulewati, hingga berakhir tidak sadarkan diri. "Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Renata mati." Dio setengah berteriak berlari menuju lorong yang kini tak terlalu gelap karena sinar matahari menerobos di celah-celah atap tanpa plafon. "Dio, tunggu!" Gani mengejar, diikuti kami berlari dari belakang. "Renata, jawab aku. Apakah kamu ada di dalam? Renata!" Dio menggedor pintu cukup keras disertai kepanikan. Raisa juga Revan ikut memanggil nama Renata. Hanya aku dan Gani yang tak bersuara. Sesekali kulirik pria yang terlihat gelisah mengacak rambut-rambut itu. Wajah Gani diliputi kebingungan yang sangat luar biasa. Aldi berlari keluar lorong. Kulihat tubuhnya berbelok ke arah dapur. Tak beberapa lama, dia kembali dengan sebuah benda di tangan, yaitu kampak. Raisa, Revan dan Dio menyingkir memberi ruang untuk Aldi. "Hei Aldi, apa yang ingin kamu lakukan?" Gani mencegah Aldi mengayunkan kampak ke arah pintu. "Apa kau tidak lihat pintu ini digembok? Aku mau mendobraknya pakai kampak ini." Aldi melotot ke arah Gani, terlihat kesal aksinya dicegah. "Ini rumah orang lain, kita harus menunggu pemiliknya dulu." "Alah, kelamaan. Kalau benar Renata sudah mati, kamu mau menunggu Renata membusuk di dalam, hah?" Revan terlihat sangat emosi. Sekali sentak, kampak di tangan Aldi berpindah dalam genggamannya. Revan siap mengayunkan kampak, namun, "Hentikan!" Kami semua terlonjak dengan suara berat menggelegar. Mbah Sumejo berdiri di ujung lorong, berkacak pinggang, mata menyorot tajam ke arah kami. Semua mematung, tidak ada yang berani berkutik. Perlahan Revan menurunkan tangan yang memegang kampak. "Kalian berani sekali mau merusak tempat ini," bentaknya lantang. "Maaf Mbah, kami tidak bermaksud mau merusak, tapi kami mau mengeluarkan teman kami yang terkurung di dalam kamar itu." Gani maju ke depan menjelaskan dengan suara sedikit terbata. Aku berinisiatif mencari perlindungan di belakang punggung lebarnya. Lelaki tua bertubuh tinggi kurus itu berjalan perlahan mendekat. Aku hanya menunduk, karena mata merah memancarkan kebencian itu mengarah kepadaku. Jantungku berdegup sangat kencang, tubuh ini bergetar hebat.
Oleh sudut mata, kulihat Raisa beringsut ketakutan ke belakang tubuh Aldi. Wajahnya pucat, sama takutnya denganku. Atas dasar apa kalian ingin merusak pintu kamar cucuku? Suara Mbah Sumejo agak melunak, kini berdiri di depan pintu kamar, seolah sedang melindungi tempat itu. Tatapnya tetap menyorot tidak suka. Cucu, hampir bersamaan kami mengulangi kata terakhir yang diucapkan oleh Mbah Sumejo. Siapa cucu pria itu? Apakah wanita yang selalu mengenakan kebaya merah itu? Gani kembali merangsek maju ke depan sebagai juru bicara. Selain Revan, Gani orang yang cukup berani dan bertanggung jawab. Gani menceritakan kalau Renata ada di kamar tersebut. Semua yang kualami semalam dibeberkan olehnya, lepas menjelaskan. Tidak ada reaksi apapun dari Mbah Sumejo, hanya melirik sekilas ke arahku. Lelaki yang selalu mengenakan baju serba hitam itu memutar tubuhnya. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan sesuatu yang ternyata kunci pasang gembok itu. Terdengar bunyi dua benda besi beradu. Tak lama, gembok terlepas. Kalian bisa lihat sendiri. Apakah teman kalian ada di kamar ini? Suara Mbah Sumejo penuh penekanan, membuka lebar-lebar pintu, lalu melangkah masuk. Masuklah, perintahnya setengah menyentak. Kami semua tersadar. Beberapa waktu telah berlalu. Malam kini menjemput. Ini malam kedua di Desa Petung. Seharusnya kegiatan KKN sudah dimulai. Namun, melenceng keluar dari skenario yang sudah direncanakan. Hari ini dihabiskan hanya untuk mencari Renata. Setelah tidak ditemui keberadaannya di kamar yang ternyata milik Roro Kenanga itu, cucu dari Mbah Sumejo. Mbah Sumejo murka karena kamar sang cucu hendak diserobot paksa demi mencari sahabat kami itu. Dengan nada emosi, pria itu merengakkan kamar cucunya itu tidak boleh dimasuki sembarang orang, kecuali ingin kualat. Dan jika kami melanggar lagi, akan diusir secara kasar. Hingga kini, keberadaan Renata tidak diketahui di mana. Yang menjadi pertanyaan besar, masih hidup atau sudah mati? Lantas, siapa yang gantung diri di kamar Roro Kenanga itu? Aku yakin betul, kemarin malam bukan halusinasi atau sekedar mengigau. Itu sangat nyata. Renata tergantung di langit-langit kamar, dan di lantai ada wanita ngesot dengan wajah yang mengerikan. Mengancam dengan kematian. Bahkan aku ditemukan tak sadarkan diri di samping kuburan wanita itu. Bukan di kamar seperti terakhir yang aku ingat. Benar-benar tak masuk akal. Kepalaku serasa mau pecah mengingat semua itu. Sementara Raisa, kulihat sudah tertidur. Anak itu memang paling mudah terlelap jika kepala sudah menyentuh bantal. Ditambah lagi rasa lelah yang mendera setelah seharian memperdebatkan keadaan Renata. Mencari ke setiap rumah penduduk hingga sampai ke makam Roro Kenanga, di mana aku ditemukan pingsan di sana. Tapi hasilnya nihil. Renata seakan lenyap di telan bumi. Kamu di mana sih, Rek? Mudah-mudahan kamu masih hidup, supaya kita bisa pulang bersama-sama. Di luar sana hujan deras mengguyur desa sedari sore. Belum terlihat ada tanda-tanda akan berhenti. Malam semakin beranjak larut. Suara jendela dihempaskan angin kencang. Aku terlonjak bukan main. Sampai loncat dari tempat tidur, menimbulkan derit ranjang sangat keras. Namun, Raisa seolah tidak mengalami apa-apa, tergolek damai dalam tidurnya. Mematung sesaat, perasaan jendela itu sudah ditutup dan dikunci. Suara angin sangat berisik, mempermainkan daun jendela. Ditambah percikan air hujan sebagian memasuki kamar membasahi lantai. Berjalan perlahan, seraya menahan hawa angin yang masuk hingga ke tulang sumsum. Tubuhku setengah menggigil mendekati benda triplek bergoyang untuk ditutup. Angin semakin keras menampar wajah. Kedua tanganku berhasil mencapai daun jendela yang memang agak sulit dijangkau karena dipermainkan sang kayu. Baru saja dirapatkan, kembali jendela itu terlepas dari cengkeraman, membantingkan diri ke dinding luar. Terbuka lebar, saat itulah mataku seolah dipaksa untuk melihat pemandangan dari luar lagi. Renata berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Di bawah guyuran air hujan melambaikan tangan, seolah memintaku datang kepadanya. Bukannya takut, aku meluruhkan air mata iba melihat keadaannya yang kuyup mengenaskan. Yang membuatku semakin terkesima, sinar petir memperjelas di belakang Renata berdiri si wanita berkebaya merah, yaitu Roro Kenanga. Menatapku dengan seringai menakutkan. Rambut panjang tergerai basah menutupi sebagian wajahnya. Hanya sebelah mata menatap ke arahku. Sayup-sayup suara Renata memanggilku. Tolong aku mohon. Sakit sekali rasanya,
Tolong aku secepatnya. Aku tersadar, mengerjapkan mata berkali-kali. Rek, aku ke sana. Kamu jangan pergi, diam di situ ya. Lepas berseru, kusambar hijab yang tersampir di sisi ranjang. Memasangnya sambil berlari keluar kamar tanpa niat membangunkan Raisa. Keadaan ruang tengah gelap gulita, tetapi aku berhasil melewatinya sampai pintu menuju keluar dengan cara meraba dan sempat terantuk kursi. Entah beruntung atau memang sengaja pintu itu tidak dikunci, itu memudahkanku untuk keluar. Seketika angin dingin disertai air hujan mengeroyokku. Dalam hitungan detik kuyup sudah seluruh tubuh ini. Sebelum kakiku lanjut melangkah, di bawah tergeletak sebuah senter dalam posisi menyala. Setauku benda ini milik Aldi. Kenapa ada di sini? Di mana pemiliknya? Tidak ada waktu untuk memikirkan itu saat ini. Pikiranku tertuju pada Renata, berharap itu memang dia sedang membutuhkan pertolonganku. Dengan langkah terseok, menantang hujan deras di tengah keremangan malam dengan bantuan senter milik Aldi. Aku menuju tempat Renata tadi berdiri. Dia masih di sana dengan tubuh membelakangiku. Roro Kenanga sudah tidak bersamanya lagi. Entah kemana makhluk astral itu. Renata masih mengenakan piyama tidur terakhir sebelum menghilang. Dia mulai berjalan tanpa menghiraukan panggilanku, seraya menyorotkan lampu senter ke arahnya. Rek, tunggu, kamu mau kemana? Kuikuti langkah Renata yang tidak mau berhenti. Menoleh pun tidak. Langkahnya perlahan, tetapi aku kesulitan menyusulnya. Seakan ada jarak yang memisahkan kami. Gadis itu terus berjalan ke arah utara. Di sanalah terdapat makam cucu Mbah Sumejo. Setelah tahu tujuannya ke sana, ingin mengurungkan niat mengikuti Renata, tetapi rasa penasaran terus mendorongku. Rek, kumohon hentikan jalanmu, jangan ke sana. Ayo kita pulang. Teriakku di tengah gemuruhnya angin dan suara hujan. Malam kian mencekam, ditambah petir menggelegar saling bersahutan. Sinarnya sekejap memercik ke segala arah. Renata menghentikan langkahnya, berdiri mematung di bawah pohon beringin besar di samping makam. Siapa lagi kalau bukan milik Roro Kenanga? Telingaku menangkap suara wanita dan pria menangis lirih bersahutan. Bulu kuduku meremang hebat. Rek, ayo kita pulang. Aku mohon. Ucapku dengan suara bergetar. Tak sedikit air hujan tertelan. Renata bergeming. Tangannya perlahan terangkat. Dengan jari mengacung ke atas. Refleks kuarahkan senter ke arah yang ditunjuk Renata. Mulutku menganga lebar. Ketakutan luar biasa menyergap. Tubuh bagai tersambar halilintar yang melecut-lecut di angkasa. Aku melihat tubuh Aldi tergantung di atas pohon. Aldi! Teriakku. Rasa syokku bertambah dengan adanya sesuatu yang dilempar ke arahku. Merontokkan seluruh daya tubuh hingga tak ayal ambruk di tanah yang becek bergeser jauh dari tempatku berdiri. Senter pun terlepas dari genggaman, mendarat di tanah beberapa meter dari sampingku. Hujan pun mulai mereda, menyisakan gerimis, namun kilat di angkasa masih bersahutan. Suara rintihan terdengar dari seseorang yang tadi dilempar ke dekatku itu. Tubuhnya terlentang, mengerjapkan mata berkali-kali ingin memastikan apakah itu manusia atau sejenis penunggu pohon beringin angker ini. Mengusapkan wajah menghalau air hujan yang menghalangi pandangan. Gelap sekitarnya masih belum mampu memperjelas penglihatanku. Di sisa tenaga mengambil senter yang terlempar dari genggaman beberapa meter di samping dengan cara mengesot. Ketakutan, kedinginan, dan syok adalah rasa yang mendominasi saat ini. Mengarahkan lampu senter yang meredup sinarnya ke arah suara yang merintih tadi, tepat mengenai wajahnya. Ya Tuhan, Gani, seruku tertahan. Gani, benarkah itu kamu? Tanyaku. Orang yang menyerupai Gani berusaha bangun. Kesakitan tercetak jelas di wajahnya yang terus meringis dan mengeluarkan desisan. Aku belum berani menghampiri. Ditakutkan itu makhluk jadi-jadian. Ini aku, Gani. Gan. Hatiku mulai terpancing iba melihat keadaan Gani yang memperhatinkan itu. Mencoba merangkak menghampirinya. Kamu kenapa ada di sini? Aku meraba tubuh Gani yang sudah merubah ke posisi duduk. Kini aku percaya bahwa itu memang asli dirinya. Refleks, aku memeluknya dengan mengalungkan tangan di leher lelaki itu sambil terisak. Lega rasanya ada teman malam ini,
meski tidak tahu kenapa dia bisa berada di sini. Gani mengelus punggungku lembut. Sesekali desisan terdengar. Entah sakit apa yang dia rasakan. Aku takut, Gan. Tadi Renata mengajakku ke sini dan Aldi sudah mati. Ucapku sambil mengencangkan tangis. Apa maksudmu, Ke? Aldi mati? Gani terperanjat seraya mendorong tubuhku hingga terlepas dari pelukan. Aku mengangguk kuat, memastikan bahwa aku tidak bohong. Bahuku diguncangnya sambil berseru. Dari mana kamu tahu Aldi juga sudah mati? Jawab aku, Ke. Dia ada di atasmu, Gan. Dengan spontan Gani mendongak. Aku pun turut melihat ke atas untuk memastikan Aldi masih menggantung di sana atau tidak. Sebelumnya Gani merebut senter yang masih kupegang, menyorotkan sinar yang semakin redup ke atas. Tangisku kembali pecah. Aldi masih di sana. Lehernya diikat selendang merah persis yang dipakai mengikat leher Renata. Ujung selendang diikatkan pada salah satu dahan pohon beringin. Sahabat kami itu menggantung dengan kepala terkulai ke samping, lidah menjulur keluar serta mata mendelik ke atas, mengekspresikan kesakitan yang sangat luar biasa. Astaga, Aldi! Kurasakan tubuh Gani bergetar hebat. Tangannya perlahan, meluruh disertai guncangan khas orang menangis. Pria gagah dan pemberani itu pun tumbang, meratapi kematian orang terdekatnya. Tidak menyangka akan secepat itu meninggalkan kami dengan kondisi mengenaskan. Aldi! Teriakan Gani menggema di seantero tempat yang sunyi mencekam dan angker ini. Dengan kesusahan dia mencoba bangkit. Baru tahu kalau dia mengalami cedera di kakinya. Terlihat dari caranya berdiri sangat kesulitan. Woi, siluman sialan atau siapapun dirimu, keluar kau sekarang, hadapi aku. Brengsek kamu. Gani, apa yang kamu lakukan? Aku membantu menopang tubuhnya yang sempoyongan sambil menahan sakit. Ditambah tanah licin dan digenangi air sering menggelincirkan kaki kami. Oi pengecut, keluar, hadapi aku sekarang. Apa maumu sebenarnya, hah? Kenapa kau membunuh teman? Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Suara ledakan menekankan telinga disertai tanah berhamburan ke udara, melemparkan aku dan Gani beberapa meter ke belakang. Tubuh kami kembali dalam posisi terlentang. Tanah akibat ledakan itu mengenai tubuh dan wajah kami. Kakak, kamu nggak apa-apa? Seru Gani, nadanya terdengar khawatir. Jarak kami terpisah 2 meter. Aku nggak apa-apa, Gan. Keadaanmu bagaimana? Menyingkirkan tanah yang menempel di wajahku. Gan, pekiku. Aku baik-baik saja, Kak. Aku berusaha bangun. Tubuh serasa remuk. Sakit bukan main. Belum sempat menarik napas lega karena nyawa masih melekat di raga. Padahal ledakan tadi seumpama bom bisa menghancurkan apapun. Sesuatu keluar dari lubang menganga yang kupastikan sumber ledakan tadi. Kebetulan lampu redup senter mengarah ke sana. Ternyata kuburan Roro Kenanga menganga lebar dan pastinya sangat dalam. Bukan berupa gundukan makam lagi. Sesuatu itu seperti tangan tanpa daging, lebih mirip kerangka dibalut kulit keriput dengan kukunya yang panjang dan runcing. Berusaha keluar dari tempat itu. Awalnya hanya satu tangan, lama kuperhatikan dengan ketegangan tingkat tinggi. Tangan satunya mulai keluar menggapai-gapai mencari sesuatu untuk direngkuh. Kini keduanya menempel di tanah dan mulai merangkak naik. Mata ini kupastikan melotot sangat sempurna, menatap jelas makhluk yang mulai keluar bukan sekedar tangan saja. Menyembul kepala secara perlahan ke permukaan. Kepala dengan rambut panjang jarang-jarang, hampir terlihat botak, kotor dan menjijikkan. Jantungku berdetak sangat kuat. Ketakutan tak bisa lagi kubendung. Makhluk itu kini mulai utuh menampakkan diri, merangkak seperti komodo. Wajah serupa tengkorak dengan mulut menganga tanpa gigi di dalamnya. Bola mata menonjol seluruhnya seperti hendak lepas dari rongga. Hidung melesak ke dalam menyisakan 2 lubang yang mengalirkan cairan hitam kental bau busuk. Aku tidak tahu lagi mesti menggambarkan bagaimana situasi mengerikan ini. Sungguh bibir dan tubuhku keluh seperti dipasung menyatu dengan tanah. Mata bagai dihipnotis. Setiap detiknya mengekspos pergerakan makhluk mengerikan itu. Gani, sekuat tenaga memanggil lelaki itu, tapi yang keluar suara yang tidak jelas. Mati-matian menggerakkan leher, mengalihkan pandangan ke arah Gani. Oleh sudut netra, keadaan pria itu sama seperti mematung sambil memandang makhluk yang kini sempurna menampakkan seluruh wujudnya.
berdiri setengah membungkuk. Keadaannya seperti kerangka dibungkus kulit. Dari kejauhan terdengar lolongan binatang hutan saling bersahutan, seolah menyambut kehadiran makhluk itu. "Gani!" Akhirnya suaraku bisa keluar dengan jelas, dan leherku bisa ditolehkan sepenuhnya ke arah Gani. Pria itu menggeserkan tubuhnya mendekatiku. "Kemari, Kek!" serunya. Aku menurut, merangkak ke dekat Gani sambil membawa senter. Makhluk itu diam di tempat, menatap kami dengan pandangan yang sulit diterka. Tubuhku kini menempel pada Gani, meminta perlindungan di dalam rengkuhan tangannya, walaupun keadaan Gani sama menyedihkannya denganku. Setidaknya kami bisa bersama menghadapi makhluk mengerikan itu. Dari pakaian lusuh, kotor dan compang-camping, aku menerka bahwa itu wujud lain dari Roro Kenanga. Beberapa saat dalam kebisuan yang panjang, hujan sama sekali telah reda, menyisakan embusan dingin sang bayu. Aku dan Gani tak lepas mengamati makhluk yang masih terdiam di sana sambil berjaga-jaga. Siapa tahu dia mendadak menerkam kami. Makhluk itu perlahan menampakkan perubahannya. Terdengar ngilu di telinga suara derakan tulang beradu. Aku tidak sanggup lagi melihat perubahan apa lagi yang akan terjadi. Memilih menyembunyikan wajah di dada Gani sambil menutup kedua telinga. "Gan, aku takut," ucapku lirih. Kurasakan ritme jantung Gani sama halnya sepertiku, berdetak sangat cepat. "Jangan khawatir, Kek, aku bersamamu. Lihatlah, makhluk itu telah berubah," bisik Gani. Aku menggeleng, tidak mau mengikuti saran Gani untuk melihat makhluk menyeramkan itu. "Lihat, Kek, dia tidak mengerikan seperti tadi lagi." Bujuk Gani mencoba mendorong tubuhku untuk melihatnya langsung. Aku tetap menolak. "Gak mau. Kalian tidak akan selamat dari tempat ini." Tiba-tiba suara Roro Kenanga melempar ancaman kepada kami. Lembut tetapi tajam menusuk. Suara wanita yang mengundang diri ini untuk menoleh ke arahnya. Benar yang dikatakan Gani. Makhluk ini kini berubah 180 derajat dari awal menampakkan tadi. Gani sengaja mengarahkan lampu senter ke arah si wanita, memudahkanku untuk melihatnya lebih jelas. Dia berdiri anggun memandang kami dengan tatapan sendu, tetapi sangat tajam. Wanita berkebaya merah, kebawahannya mengenakan kain kebat batik sampai menutup kaki. Wajahnya bulat seumpama bulan purnama putih cantik. Mata indah dinaungi bulu mata panjang yang lentik. Bibir merah delima dengan rambut disanggul indah ke samping. Terselip bunga kenanga dengan aromanya yang menyeruak terhisap indera penciuman kami. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Gani dengan suara bergetar. Entah menahan takut atau memang cuaca dingin yang luar biasa menjadikan tubuh kami menggigil, gigi saling bergemelutuk. "Namaku Roro Kenanga. Aku cucu dari Mbah Sumejo yang rumahnya kalian tempati saat ini." Jawabannya dengan suara lembut tetapi mengandung penekanan. "Apa yang kau lakukan pada kedua teman kami? Apa salah kami sehingga kau membunuh mereka?" kataku setengah berteriak. Keberanian mulai muncul, menyingkirkan rasa takut yang sedari tadi menerja. Wanita cantik yang kuperkirakan usianya di bawah aku itu tertawa melengking, merindingkan bulu kuduk, merubah wajahnya yang ayu menjadi bengis, matanya menyorot nyalang. "Kalian manusia-manusia yang tidak memiliki hati. Kalian sendirilah yang mengundang kematian itu. Apa maksud kamu? Kami sama sekali tidak mengenalmu. Kami datang ke sini dengan cara yang sangat baik-baik. Kami ke sini untuk memperkenalkan pengobatan pada penduduk di sini." Aku semakin menunjukkan emosiku. Aku membantu Gani berdiri dengan kesusahan. Kini kami saling berhadapan dengan Roro Kenanga. Bahkan kesanku menantang dirinya, mengingat wanita itu telah melenyapkan nyawa sahabat-sahabatku. "Mereka pantas mati. Temanmu yang wanita sebelumnya sudah kuperingatkan untuk tidak mengambil foto dan memasangnya di benda miliknya itu. Tetapi dia melanggar sehingga foto tersebar. Dan kalian bodoh, tidak tahu bahwa teman kalian itu adalah pasangan mesum Reno, kekasihku." Aku terhenyak, teringat peringatan dari Bu Lasmi agar Renata dilarang mengambil foto, dan dia malah nekat memasangnya jadi foto profil. Dan ternyata ini adalah hukumannya. "Reno? Siapa Reno?" tanyaku. Baru kali ini aku mendengar namanya. Lebih terkejut lagi, katanya Renata pasangan mesum kekasih wanita itu. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Bagaimana dengan Aldi? Kali ini Gani yang mengajukan tanyanya. "Dia juga pantas mati dengan cepat." "Iya, tapi kenapa?"
Teriak Gani sama halnya denganku, emosinya mulai tersulut. Dia telah merusak dan membakar rumahku. Suara Roro Kenanga menggelegar, melonjakkan tubuhku. Rumah? Ya, lukisan itu adalah rumahku. Nyawaku dan teman kalian telah menghancurkannya, bahkan berani meludahinya. Sekali lagi wanita itu berteriak sambil mengacungkan telunjuknya ke arah kami. Tapi lukisan itu kembali utuh dengan sendirinya. Suara Gani melunak, namun tak menyurutkan api yang mulai membakar emosi Roro Kenanga. Pokoknya kalian semua tidak akan ada yang selamat. Kalian semua akan mati. Tiba-tiba kami mendengar suara yang memanggil-manggil kami. Dan ternyata itu adalah suara Dio dan Revan yang memanggil kami dari kejauhan. Aku dan Gani saling berpandangan. Detik kemudian mata kami kembali beralih pada sosok Roro Kenanga. Namun wanita itu sudah menghilang, raib begitu saja menyisakan kabut tebal. Bahkan makamnya kembali utuh, sedikit pun tidak ada tanda-tanda pernah meledak. Aneh. Tunggu saja, kematian mengintai kalian selanjutnya. Suara Roro Kenanga berbisik di telinga kami. Gan! Lelaki itu menatapku, lalu mendekapku erat, seakan ingin berbagi ketenangan denganku. Tenanglah, setelah ini tidak ada apa-apa. Gani, kemuning! Suara Dio memanggil. Pria itu terlihat mendekat dengan senter di tangan. Di belakangnya Revan membuntuti. Ada rasa yang berbeda saat melihat Revan datang, entah dorongan dari mana. Tiba-tiba aku meronta melepaskan diri dari kukungan tangan Gani. Berlari ke arahnya, lalu memeluk erat, seakan ada rindu yang tidak bisa kubendung. Sisi hatiku berontak. Apa yang kulakukan ini adalah salah. Kenapa aku merindukan Revan? Bukannya pria yang mengisi hatiku selama ini adalah Gani?